Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Pelaku pengeroyok anggota polisi di Makassar diringkus polisi. Pergok sedot BBM jenis solar, pelaku nyaris tewas di amuk massa. Tujuh tahanan rutan Salemba kabur lewat gorong-gorong. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Satu dari 4 pelaku pengeroyokan anggota polisi di Makassar diringkus polisi dalam keadaan mabuk berat tembakau sintetis di kediamannya. Pelaku saat kejadian dalam pengaruh alkohol nekat menganiaya usai kesal dilerai korban saat tengah menagih utang ke rekannya. Pelaku aksi pengeroyokan seorang anggota Polri akhirnya diringkus polisi unit Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku Aji, 17 tahun, diringkus dalam keadaan mabuk berat usai mengkonsumsi tembakau sintetis di rumahnya di Kecamatan Tambalate, Kota Makassar. Sejumlah pertanyaan yang diajukan pihak kepolisian membuat pelaku mengakui aksi kejahatannya menganiaya korban secara bergiliran. Aksi penganiayaan berawal saat pelaku dan 3 rekannya usai pesta miras mendatangi rekannya yang merupakan pedagang gorengan pinggir jalan untuk menagih utang. Keberadaan korban di lokasi menyaksikan cekcok antar kedua pihak itu berusaha dilerai, namun apes korban yang merupakan anggota Polri malah menjadi sasaran amukan sejumlah remaja yang emosi bahkan tengah dalam pengaruh alkohol. Akibatnya korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Penangkapan ini membukakan jalan pelaku lainnya terungkap, namun kedatangan petugas ke masing-masing ke rumah pelaku tidak membuahkan hasil usai pelaku diketahui telah kabur lebih dulu melarikan diri. Akibat kedatangan kepolisian membuat sejumlah orang tua masing-masing pelaku syok, bahkan satu di antaranya sempat pingsan usai mengetahui aksi kejahatan masing-masing anaknya. Polisi turut mendapati tembakau sintetis dari saku celana pelaku yang diakui dibeli melalui sosial media. Pemeriksaan mendalam turut mendapati pelaku yang masih belasan tahun ini kerap beraksi melakukan penipuan di sosial media. Sementara 3 pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya kini masuk dalam daftar pengejaran pihak kepolisian. Berapa orang pergi keroyok itu anggota? Hah? 4 orang? Kenapa memang? Apa? Oh, sebelumnya habis minum baru datang ke keroyok. Pakai apa kita keroyok? Pakai tangan. Yang kami amankan adalah terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama, yang dimana korbannya adalah salah satunya anggota Polri. Pelaku melakukan aksinya dalam keadaan mabuk. Korban mengalami luka lebam pada bagian tubuh, pada bagian wajah, kemudian jumlah pelaku 4. Pelaku kini menekam sementara waktu ditahan Polrestabes Makassar terancam pasal 170 KUH Pidana dengan pemberatan hukuman penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Aksi pencurian mobil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bak film action. Pelaku yang berusaha kabur dari kejaran warga dan polisi dengan cara tancap gas akhirnya terhenti setelah mobil yang dikendarai menabrak alat berat. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Inilah aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur dari kejaran petugas di Jalan Nasional Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Pelaku yang mengendarai mobil melaju dengan kencang berusaha kabur dari kejaran warga dan petugas kepolisian. Ini mobil hasil curian, bosku.
Aksi pelaku terhenti usai mobil yang dikendarainya menabrak alat berat dan tak habis akal, pelaku pun berusaha kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Jadi antara Darwin Ritonga dan Rizwanuddin Harahap berangkat dari Bengkalis satu mobil. Di pertengahan jalan, si Darwin Ritonga selaku supir diturunkan oleh Rizwanuddin Harahap untuk makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanuddin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan Rapi bahwasannya mobil dilarikan. Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Namun persoalan tersebut rupanya belum masuk ke ranah hukum lantaran kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Bahkan kedua belah pihak saat ini telah berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktor. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSD UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa 8 saksi terkait insiden pelajar SMAK Surabaya yang dipaksa sujud dan menurunkan gonggongan anjing oleh orang tua salah satu pelajar lainnya. 1 dari 8 yang diperiksa merupakan IV, orang tua pelajar yang terduga pelaku persekusi. Apa? Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa dan sujud. Proses hukum kasus persekusi yang melibatkan pelajar ES dan orang tua pelajar EMS akhirnya berlanjut. Sebanyak 8 orang saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Polda Jatim. Meski kedua orang tua siswa telah berdamai, namun kasusnya terus berlanjut atas laporan pihak SMAK Gloria 2 Surabaya. Jumlah saksi yang diperiksa kemungkinan akan bertambah. Saksi yang sudah diperiksa sekitar 8. Saudara A sendiri dan dari 8 sudah diperiksa. Dari 8 itu ada IV. Ini sudah diperiksa sebanyak 3 kali. Ya. Ini masih kita dalami. Masih kita dalami karena tadi itu menyangkut masa depan anak dan ada asas ultim remedium tadi itu. Dan apa dan Video viral pelajar berinisial ES yang dipaksa bersujud dan menggonggong oleh orang tua pelajar berinisial EMS menjadi perbincangan publik. Peristiwa terjadi pada 21 Oktober saat itu ES bercanda dengan menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti pudel.
Namun EMS melaporkan candaan itu kepada orang tuanya Ivan Sugianto hingga ES pun dipaksa meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Dalam rangka Hari Jadi Kota Makassar ke-417, Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengadakan program Makassar Great Sale di Mall di Kota Makassar. Kolaborasi ini menjadi promosi wisata belanja Kota Makassar untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 November 2024 berusia ke-417 tahun. Kota Makassar sebagai kota dunia yang menyimpan banyak sejarah ini telah tumbuh dan berkembang menjadi kota yang tangguh, di mana masyarakatnya semakin sejahtera dan bahagia. Hal tersebut disampaikan PJS Wali Kota Makassar dalam sambutannya di hari ulang tahun 417 Kota Makassar yang mengusung tema Makassar Tangguh, Sejahtera, Bahagia, tercermin yang diperingati oleh pemerintah Kota Makassar di Tribun Karebosi Makassar, Sabtu 9 November 2024. Makassar Tangguh menggambarkan semangat juang dan ketahanan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memulihkan diri dari bencana. Makassar Sejahtera mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, akses pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan pendapatan per kapita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Makassar Bahagia menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebahagiaan bagi setiap warganya. Kota Makassar dinobatkan sebagai salah satu kota paling bahagia di dunia berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh lembaga riset asal Inggris, Institute Quality of Life, dan menjadi satu-satunya kota dari Indonesia yang masuk ke daftar Happy City Index dan menduduki peringkat 234 dari 250 dengan kategori Bronze Kota Bahagia di Dunia tahun 2024. Seperti apa? Ya, alhamdulillah kita sudah bisa merecovery sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sejak pandemi. Alhamdulillah target angka kunjungan kita sudah mendekati angka kunjungan realisasi di tahun 2019 sebelum pandemi Covid di angka 4,4 juta kunjungan wisatawan Nusantara dan kurang lebih sudah mendekati 90.000 angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar. Untuk lebih membahagiakan masyarakat di hari ulang tahun Makassar ke-417, pemerintah Kota Makassar kembali menghadirkan Makassar Great Sale atau MGS 2024 melalui kerjasama Dinas Pariwisata dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Kota Makassar. Program tahunan ini serentak berjalan di 8 pusat perbelanjaan yang ada di Kota Makassar, salah satunya di Mall Ratu Indah. Adapun program yang ditawarkan kepada masyarakat berupa diskon hingga 40% di luar dari program atau diskon reguler. Program ini dijalankan dalam rangka upaya meningkatkan sektor pariwisata, sektor wisata khususnya wisata belanja, dan diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi daerah. Harapannya sendiri tentu saja untuk meningkatkan traffic pengunjung yang datang di setiap mall, turut memberikan promo kepada customer setia RH, yaitu diskon produknya up to 15% dan untuk diskon treatment up to 30%. Untuk promo ini semoga bisa dapat meningkatkan nilai traffic dan nilai transaksi untuk penjualan SH2 Murti. Makassar Great Sale 2024 memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membantu menarik customer baru dan meningkatkan pengunjung. Banyaknya promo yang tersedia membuat para pengunjung merasa senang karena bisa membeli banyak barang tanpa mengeluarkan banyak biaya. Saya senang sekali dengan adanya Makassar Great Sale ini karena banyak sekali promo-promo yang ditawarkan, jadi saya bisa belanja banyak tapi tetap ramah di kantong. Diharapkan program ini bisa berlangsung setiap tahunnya karena program ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kota Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Gara-gara terjerat utang, seorang kepala desa nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel.
semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar ANS Sulsel. Kepergok sedot BBM jenis solar di sebuah truk milik warga. Seorang lelaki di kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Beruntung aparat kepolisian berhasil menyelamatkan pelaku yang bersembunyi di dalam selokan. Lantaran kepergok tengah menyedot BBM jenis solar di sebuah truk yang ditinggal pemiliknya, seorang lelaki nyaris saja tewas diamuk warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Beruntung pelaku berhasil menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di dalam gorong-gorong selokan untuk menghindari keganasan warga yang kesal akan aksi pelaku. Aparat kepolisian dari Mapolsek Panakukang yang mendapatkan informasi adanya seorang pemuda yang tengah dikepung oleh ratusan warga langsung mendatangi TKP dan mengamankan lokasi dari kerumunan warga yang memadati TKP. Pelaku baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian usai polisi menghimbau warga untuk agak menjauh dari gorong-gorong tempat pelaku bersembunyi. Dengan kondisi basah dan penuh lumpur got, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan mobil patroli untuk diamankan ke Mapolsek Panakukang. Kapolsek Panakukang AKP Ahmad Alfian membenarkan ia bersama anggota yang mendapatkan laporan dari warga langsung turun ke TKP dan memimpin anggota dalam proses evakuasi pelaku. Pelaku diduga kuat merupakan pelaku pencurian BBM jenis solar yang berhasil dievakuasi dari dalam gorong-gorong selokan. Saat ini pelaku tengah diamankan di Mapolsek Panakukang guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Yang tersebut melakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Tujuh tahanan rutan Salemba, Jakarta Pusat kabur lewat gorong-gorong usai menjebol beton saluran air. Ketujuh tahanan merupakan gembong narkoba yang baru ditangkap. Lewat gorong-gorong saluran air ini, 7 tahanan gembong narkoba rutan kelas 1 Salemba kabur. Beton saluran air di halaman belakang dijebol. Ketujuh gembong narkoba ini belum lama ditangkap polisi dengan barang bukti 1 kuintal sabu. Polisi pun menggelar olah TKP dengan memeriksa teralis jendela yang dijebol, beton yang dijebol hingga menyisir gorong-gorong. Kaburnya 7 tahanan baru diketahui Selasa pagi saat pergantian shift regu jaga malam dengan regu jaga pagi yang mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam, sementara 7 tahanan hilang. Disampaikan, manakala ada keterlibatan orang lain, baik itu warga binaan maupun pegawai, termasuk masyarakat, ini juga mungkin akan menjadi atensi khusus kita untuk proses yang bisa dikenakan dalam proses membantu narapidana atau tahanan untuk melarikan diri. Dan pihak rutan juga menghimbau masyarakat untuk memberi informasi lebih lanjut soal keberadaan ataupun pencarian lebih lanjut soal keberadaan mereka kabur kemana yang dinyatakan kabur pada Selasa dini hari kemarin. Dari Jakarta, Syahreza Zanski Sutrisno, iNews melaporkan. Sebuah lahan perkebunan milik warga seluas 62,8 hektar yang terletak di Kampung Gantarang, Kelurahan Gantarang, Kabupaten Goa, diduga diserobot 2 warga. Sebuah lahan perkebunan milik warga seluas 62,8 hektar yang diduga milik ahli waris Kareng Haji Sawi di Kecamatan Tinggi Boncong diduga diserobot warga.
Lahan tersebut diduga diserobot oleh dua warga, masing-masing bernama Muhammad Amri Daeng Bali dan Muhammad Anzari Sekcam Tinggi Moncong dengan mengklaim memiliki surat konversi tanah. Sebelumnya lahan tersebut dipasangi papan bicara dengan mengatasnamakan milik dari Lolai dan Hamzah Daeng Tompo, namun langsung dibongkar oleh Nur Alamsyah yang juga mengklaim lahan tersebut. Menurut Nur Alamsyah, salah satu keluarga dari ahli waris Karaek Haji Sawi menjelaskan jika pihaknya telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1954 hingga sekarang. Yang bisa saya jelaskan bahwa pada tahun 2020 tiba-tiba datang Muhammad Amri Daeng Bali membawa memasang papan bicara yang mengatasnamakan tanah ini milik Tan Lai Moi. Tetapi papan bicara itu saya robek dengan tujuan supaya saya dilaporkan ke kepolisian, ke pihak yang berwajib. Tetapi saya menunggu selama 1 tahun, tidak pernah mereka datang. 2021 mereka datang lagi, membawa papan bicara, memasang papan bicara atas nama Hamzah de Tompo Pacalaya Rigoa, berdasarkan ini. Saya robek lagi, saya bakar dengan tujuan supaya saya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ternyata tidak dilakukan. Pak, terakhir 2023 untuk yang keempat kalinya saya robek, saya bakar di depannya dengan tujuan saya dilaporkan perusakan. Tidak juga dilakukan. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, kami keluarga Karensawi dan Andi Odang itu menggarap di lokasi ini mulai tahun 1954. Sejak 70 tahun yang lalu, tidak pernah ada yang mengklaim bahwa ini adalah lokasinya. Dan tidak pernah ada yang melarang kami menggarap di sini. Sementara warga yang juga mengklaim lahan tersebut mengatakan jika lahan tersebut adalah milik dari Hamzah Daeng Tompo berdasarkan surat tanah konversi. Saya rasa itu tidak benar. Kebetulan juga itu lokasi sebenarnya masuk di Kelurahan Malino. Jadi mulai dari nama serta nama kelurahan itu sudah salah, Pak. Dugaan kita terlibat, Pak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Terus yang sampai ada bangunan di dalam itu siapa yang membangun, Pak? Saya kurang memahami karena ahli waris itu setahu saya adalah Pak Sekda, kebetulan keluarga saya. Ahli waris dari tanah itu adalah Sekda. Itu berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan surat. Surat apa itu? Korponding yang dikonversi. Tapi dengan adanya. Hingga kini Nur Alamsyah selaku ahli waris dari Karaeng Sawi akan melaporkan ke pihak yang berwajib jika dua warga tersebut kembali memasang papan bicara atau menggarap lahan tersebut. Dari Kabupaten Goa, Lutfi iNews melaporkan. Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar menghadirkan Makassar Great Sale 2024. Program wisata belanja tersebut diskon menawarkan hingga 40%. Program belanja akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 21 November 2024 di 8 mal di Kota Makassar. Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 November 2024 berusia ke-417 tahun. Kota Makassar sebagai kota dunia yang menyimpan banyak sejarah ini telah tumbuh dan berkembang menjadi kota yang tangguh, di mana masyarakatnya semakin sejahtera dan bahagia. Hal tersebut disampaikan PJS Wali Kota Makassar dalam sambutannya di hari ulang tahun 417 Kota Makassar yang mengusung tema Makassar Tangguh, Sejahtera, Bahagia, tercermin yang diperingati oleh pemerintah Kota Makassar di Tribun Karibosi Makassar, Sabtu 9 November 2024. Makassar Tangguh menggambarkan semangat juang dan ketahanan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memulihkan diri dari bencana. Makassar Sejahtera mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, akses pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan pendapatan per kapita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Makassar Bahagia menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebahagiaan bagi setiap warganya. Kota Makassar dinobatkan sebagai salah satu kota paling bahagia di dunia berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh lembaga riset asal Inggris,
Institute Quality of Life dan menjadi satu-satunya kota dari Indonesia yang masuk ke daftar Happy City Index dan menduduki peringkat 234 dari 250 dengan kategori Bronze Kota Bahagia di dunia tahun 2024. Seperti apa? Ya, alhamdulillah kita sudah bisa merecovery sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sejak pandemi. Alhamdulillah target angka kunjungan kita sudah mendekati angka kunjungan realisasi di tahun 2019 sebelum pandemi Covid di angka 4,4 juta kunjungan wisatawan Nusantara dan kurang lebih sudah mendekati 90.000 angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar. Makassar Great Sale 2024 merupakan salah satu program dari Dinas Pariwisata untuk menyambut Hari Ulang Tahun Makassar yang ke-417. Trans Studio Makassar dalam hal ini turut serta menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang menawarkan diskon hingga 40% di berbagai tenan dan berlangsung pada 7 hingga 21 November 2024. Selain untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Makassar, Trans Studio Makassar juga memberikan kesempatan kepada warga Kota Makassar untuk menikmati promo yang sedang berlangsung. Trans Studio Makassar merupakan salah satu pusat perbelanjaan dengan produk yang beraneka ragam menawarkan berbagai macam promo yang spesial. Program Makassar Great Sale memiliki pengaruh positif yang membantu perekonomian menjadi lebih lancar. Makassar Great Sale juga membuat para pengunjung begitu antusias menanyakan berbagai promo yang tersedia. Selain itu, MGS 2024 memberikan kontribusi bagus dan mendatangkan banyak customer baru. Makassar Great Sale menurut saya itu satu kolaborasi yang bagus antara pemerintah dengan asosiasi pusat belanja, khususnya memperingati hari ulang tahun Kota Makassar. Memberikan kontribusi yang bagus ya buat traffic kita sendiri gitu, karena banyak banget customer yang antusias datang ke toko dan pasti nanyain juga gitu ada promo apa aja yang sedang berlangsung di toko kita gitu. Dan kalau untuk tanggapan dari kami sih lumayan membantu ya untuk penjualan kami juga selama periode berlangsung. Kami juga ada deals yang lebih dari 40% juga sih, seperti 50% dan sebagainya. Harapan saya mungkin harus selalu diadakan setiap tahun. Program Makassar Great Sale memberikan keuntungan kepada banyak pihak, tidak hanya kepada para tenan, tetapi juga kepada para konsumen yang dapat berbelanja puas dengan harga yang murah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara terjerat utang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadai. Sudah 1 bulan mobil ambulans milik desa Kampung Baru, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang terparkir di rumah salah seorang warga. Penyebabnya mobil ambulans tersebut telah digadaikan oleh kepala desa Kampung Baru sebagai jaminan atas utang sebesar 10 juta rupiah. Awalnya kepala desa menggadaikan motor milik istrinya kepada warga tersebut. Namun motor diambil oleh istri sang kepala desa, sehingga warga penerima gadai terpaksa mengambil mobil ambulans sebagai jaminan utang. Tidak hanya ambulans, sebelumnya motor milik salah satu perangkat desa juga digadaikan oleh kepala desa dan sampai kini belum dibayar. Waktu pertama gue vario 3D-kan, varionya Bulura, nah, terus varionya itu diambil Bulura, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus barangnya Lurah kan nggak ada sudah, paling ya terpaksa siaga itu dibawa, ngoten ceritanya. Nilainya sampai berapa itu Pak? Kemungkinan 10 atau 20 sampai 20 lah. Saat hendak dikonfirmasi, kepala desa sudah beberapa bulan tidak masuk kantor. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang akan memanggil kades yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri, selamat beraktivitas, salam kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua
saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.